Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 18 akan mendemonstrasikan metode evaluasi yang kami pilih adalah supervisi, di mana masing-masing anggota kelompok sebagai memperoleh peran, yaitu pembaca skenario adalah saya sendiri, Ibu Sarina. Kemudian sebagai perseptor dari akademik ada Ibu Septi, kemudian perseptor dari rumah sakit ada Ibu Rika Ardila, kemudian perseptinya adalah ada Ibu Retno dan Ibu Saufiah, kemudian sebagai pasien ada Ibu Rina, dan keluarga pasien ada Ibu Rika Damayanti. Metode evaluasi ini akan dilakukan untuk mahasiswa tingkat 1 semester 2 dalam mata kuliah praktik klinik keperawatan dasar. Adapun setting tempat dilakukan di ruang penyakit dalam dengan kondisi pasien sedang terbaring di tempat tidur, ditemani oleh keluarga pasien. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan demonstrasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Silakan untuk perseptor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kegiatan praktek klinik keperawatan dasar untuk pagi hari ini kita agendakan untuk supervisi sesuai dengan kontrak kuliah pada saat praktik. Supervisi ini akan dilaksanakan di setiap hari kelima praktek ya, yang tujuannya mengevaluasi kemampuan Ananda sekalian terkait dengan pencapaian praktek klinik. Untuk penilaian nanti kita akan menggunakan penilaian yang ada di buku panduan ya. Kami akan menilai kemampuan Ananda sekalian terkait dengan kemampuan pengetahuan atau kognitif, dan nanti juga kita akan mengevaluasi kemampuan psikomotor dan afektif, dan semuanya item-item penilaian itu bisa Anda lihat di buku panduan. Untuk mekanismenya kita akan kontrak waktu pada saat awal ya, kita akan menggunakan waktu sekitar berapa jam ya Bu? 2 jam ya mungkin Ibu Rika ya, karena nanti kita akan mengevaluasi kemampuan Anda terkait dengan kemampuan pengetahuan, dan kita akan melakukan responsi, dan nanti kita setelah responsi Anda bisa mempertanggungjawabkan atau menguasai kasus yang dikelola. Nanti kita akan supervisi terkait dengan rencana yang ada. Oke, untuk teknisnya ya kita sepakati bahwa nanti setelah ini selama 30 menit ya, 30 menit ini baik Bu di sini untuk supervisi kan Bu Retna dan Bu Sofia ya, itu 30 menit akan responsi terkait dengan pasien kelolaan. Setelah 30 menit nanti kita akan memberikan waktu Anda untuk mempersiapkan alat dan kita lakukan nanti kita akan mengevaluasi terkait evaluasi diri Anda dan evaluasi kita. Apakah ada masukan dari Bu Rika? Apa yang ditambahkan lagi sebelum kita mulai supervisi hari ini? Baik, terima kasih Bu Sakti. Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya hari ini merupakan supervisi bagi Ananda Retno dan juga Ananda Sapia. Jadi diharapkan dan dipastikan bahwa pasien yang akan disupervisi hari ini sudah dikontrak waktu sebelumnya, kemudian betul-betul dipersiapkan secara mental dan tetap menjalankannya nanti sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari di mata kuliah di kampus ya. Jadi SOP merupakan acuannya pada saat pelaksanaan tindakan. Begitu saja mungkin Bu Sapti. Oke, kita bisa mulai ya dengan memberikan
menyampaikan kesiapan Anda, ya kita akan responsif terkait dengan pasien pola Anda. Untuk Bu Retno, mungkin bisa menceritakan kondisi pasiennya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pasien saya, untuk data yang sudah saya dapatkan, ini pasiennya seorang perempuan usia 30 tahun. Untuk keluhannya, pasien ini mengeluh nyeri di bagian perut dan terasa di remas-remas dan dirasakan terus-menerus. Pasien pada saat pengkajian kemarin meringis kesakitan dan skala nyerinya 4. Untuk hasil pemeriksaan suhunya 36,5 derajat Celcius, untuk tekanan darahnya 120/80 mm/Hg, dan kemudian untuk nadinya 98 kali per menit, dan untuk pernafasannya 20 kali per menit. Pasien ini terlihat memegangi area perut di epigastrium, Ibu. Jadi pasiennya ini juga terlihat pucat, diaporesis, dan juga tampak kekakuan pada otot perutnya, seperti itu. Perutnya. Untuk Bu Sofi, untuk pasien pengelolaannya, apakah ada pengkajian yang didapatkan yang terbaru? Untuk yang terbaru masih belum, Bu. Jadi kemarin sudah saya lakukan pengkajian. Kemudian untuk hari ini rencananya saya akan memberikan validasi atau terkait dengan intervensi yang untuk menurunkan nyeri pada pasien itu. Rencana saya seperti itu. Untuk diagnosa keperawatan utamanya apa ya? Untuk diagnosa keperawatannya, saya mengambil nyeri akut pada pasien nyeri akut, Ibu. Nyeri akut, berhubungan dengan iritasi pada mukosa lambung. Oke. Mungkin kalau kita berdasarkan SDKI mungkin bisa diperbaiki ya pemahamannya ya. Jadi nyeri akut berhubungan dengan agen ya. Oh iya, baik Ibu. Untuk rencana keperawatannya apakah sudah disusun di laporan, Ibu? Oh ya, untuk rencana keperawatannya, rencananya hari ini saya akan memvalidasi terkait dengan respon nyeri pasien untuk skalanya, untuk karakteristiknya, kemudian untuk karakteristik nyeri itu sendiri. Kemudian saya juga akan rencananya untuk memberikan teknik nafas relaksasi nafas dalam untuk pasien ini, seperti itu, Bu. Sudah divalidasi ya? Iya, sudah. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu Rika, atau divalidasi lagi? Sudah cukup, Bu Sakti. Mungkin bisa langsung untuk evaluasi validasi untuk tindakan yang akan dilakukan ke pasien. Kami beri waktu 5 menit Anda untuk ke pasien terkait dengan kontrak untuk tindakan dan pasien. Baik, Ibu. Baju hand berkerah. Pokoknya baju yang berkerah-kerah lah. Ini aja bisa tuh. Ini langsung ke pasien ya, Bu ya? Ke Bu Rika ya? Satu yang baju yang berkerah. Iya, terima kasih ya. Ini Ibu masih apa yang dirasakan Ibu sekarang? Apakah Ibu masih nyeri? Masih nyeri perut saya. Oh, baik ya. Karena Ibu ini masih nyeri, ini akan saya berikan tindakan keperawatan untuk mengurangi nyeri Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Untuk mengurangi nyeri Ibu, ini saya akan mengajarkan kepada Ibu untuk melakukan
teknik Teknik relaksasi nafas nafas dalam, dalam. Ibu. Nanti Ibu mengikuti panduan saya ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan saya anjurkan untuk menarik nafas panjang, kemudian nanti dihembuskan pelan-pelan seperti itu. Ya, silakan dimulai. Mungkin akan saya hitung 1, 2, 3 seperti itu untuk menarik nafas, kemudian nanti dihembuskan pelan-pelan gitu ya. Baik, kita mulai ya Ibu ya. Baik, 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan Ibu. Ulangi lagi Ibu, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi Ibu, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Bagaimana Ibu, apa yang sudah dirasakan? Apakah ada perubahan atau bagaimana untuk nyerinya Ibu? Oh, sudah lebih rileks, Suster. Ya, Untuk nyerinya berkurang sedikit. Ya, baik. Untuk nyerinya, apakah di angka 1 atau sampai dengan 3 untuk nyeri ringan, untuk 4 sampai dengan 6 untuk nyeri sedang, dan 7 sampai 8 nyeri berat. Ibu ada di angka nyeri berapa, Ibu? Sepertinya sudah 3. Oh, baik. Ya. Jadi, saat Ibu merasakan nyeri, mungkin teknik yang sudah saya ajarkan tadi bisa dilakukan ya, Ibu ya. Ya, nanti bisa dibantu oleh keluarganya, Ibu, nanti dipandu untuk ibunya Bu Rina ini untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam yang sudah saya ajarkan tadi. Begitu ya Ibu ya? Ya, baik, mungkin sekian, nanti akan saya evaluasi lagi untuk perkembangan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Ya. Mohon maaf Bu Rika, ini saya sudah melakukan intervensi nafas dalam kepada pasien. Karena sudah melakukan intervensi, mungkin selanjutnya kita bisa responsif terkait tindakan yang telah dilakukan ya Bu Sapti. Bisa kita mulai ya Bu. Oke, monggo. Mungkin dari saya dulu ya Bu Sapti. Mohon izin waktunya dan kesempatannya. Untuk Ananda dari Retno dan juga Sapia sudah melakukan intervensi, yaitu mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Ya, betul. Kepada pasien tadi ya, dengan diagnosa keperawatannya, yaitu nyeri akut. Untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, mohon dijelaskan, mungkin bisa bergantian atau saling menambahkan, bagaimana bisa terjadinya proses nyeri pada kasus Ibu R yang mana mengalami diagnosa medis gastritis. Baik, silakan bisa dimulai dulu dari Ananda Retno ataupun Sapia. Monggo. Untuk terkait dengan kondisi pasien ini pasiennya menderita gastritis Ibu. Jadi untuk penyebabnya ini pasien terlihat ada riwayat pola makannya tidak teratur seperti itu ya, sehingga ini menyebabkan kemungkinan ada gangguan di mukosa lambungnya, sehingga terjadi peningkatan asam lambung. Nah, untuk peningkatan asam lambung ini sendiri akan mengakibatkan iritasi pada mukosa lambung, sehingga terjadi peradangan dan timbullah rasa nyeri seperti itu Bu. Baik, mungkin dari Bu Safiah bisa menambahkan.
Mungkin sama dengan Ibu Retno ya. Ya Bu, bagaimana? Sama seperti Bu Retno tadi ya. Oh iya. Iya. Baik, karena adanya iritasi pada mukosa lambung gitu ya. Iya. Sehingga Sehingga nyeri, terjadinya. nyeri, timbul rasa Baik. nyeri. Baik. Untuk tadi sudah dipraktekkan mengenai teknik relaksasi. Mohon untuk dijelaskan kembali bagaimana bisa teknik napas dalam efektif dalam mengurangi nyeri. Mungkin bisa dimulai dari Ananda Satya dulu. Baik, terima kasih. Untuk teknik napas dalam, saya rasa sangat membantu karena dengan menarik napas dalam, otomatis akan terjadi apa namanya? Seperti akan terjadi pengalian perhatian. Seperti begitu, Bu, sehingga mengurangi rasa nyeri. Baik. Sebenarnya bisa ditambahkan juga dengan pengalian perhatian untuk penanganan nyeri ini, mengalihkan perhatian juga bisa. Selain menarik metode relaksasi napas dalam. Baik. Berarti bisa juga ya dikombinasikan mungkin nantinya ke depan dengan distraksi begitu ya, selain relaksasi ya. Baik, untuk Ananda Retno mungkin bisa menambahkan penjelasan dari Ananda Sapia. Ya, ayo. Mana bisa kah? Ya, ya untuk nafas dalam ini memang bisa menjadi intervensi, salah satu intervensi untuk menurunkan nyeri. Tetapi di sini sebenarnya akan lebih efektif apabila dibantu oleh pengalian perhatian yang sudah disampaikan tadi, sehingga nafas dalam ini fungsinya agar supaya relaksasi di dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilatasi, sehingga pada reseptor nyeri ini akan bisa menurunkan nyeri itu, Bu, karena terdapat vasodilatasi di dalam pembuluh darah. Baik, cukup. Terima kasih untuk penjelasan ataupun jawaban dari Bu Safia dan juga Nanda Retno. Mungkin untuk kesempatan berikutnya saya persilahkan untuk Ibu Sapti untuk mungkin ada kiranya Bu masukan dan juga klarifikasi. Terima kasih. Ini kan nyerinya nyeri sudah masuk dalam kategori tingkat sedang. Kalau tingkat sedang itu biasanya kalau kami kebetulan saya bertugas di rumah sakit Dok 2 Jayapura, Papua, pasien dengan kondisi begini dengan pasien dengan kondisi begini nyeri sedang, biasanya kalau dengan relaksasi napas dalam kadang-kadang tidak terbantu, tidak mengatasi, maka kami tambah dengan pengalihan perhatian, Mbak Rika. Dengan pengalihan perhatian, misalnya kita alihkan perhatian itu seperti dengar musik. Kalau sudah rasa enak, nanti dia akan merespon, oh iya sudah. Saya tunggu sampai dia respon. Biasanya kayak begitu untuk kami di sini. Jadi mungkin kalau nyerinya tingkat nyeri ringan, mungkin bisa relaksasi napas dalam. Tapi kalau sudah tingkat sedang, mungkin ditambah dengan pengalihan perhatian. Barangkali itu dari saya, Mbak Rika. Baik, cukup. Terima kasih Ananda Safia dan juga Retno yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan tadi ya. Karena cukup menarik sekali ya. Meski intervensinya mungkin terlihat ringan,
Tetapi jika tidak diaplikasikan sesuai dengan prosedur yang telah kita dapatkan atau Ananda sekalian dapatkan di praktik atau teori sebelumnya, maka tidak akan optimal pada saat pelaksanaan teknik nafas dalam. Baik, mungkin cukup dari saya, Bu Sakti. Kesempatan berikutnya saya akan persilakan kepada Bu Sakti jika mungkin ada yang ingin diklarifikasi, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Untuk evaluasi diri sudah ya Bu ya tadi ya. Punten tadi ada sedikit ini. Evaluasi diri dari Bu Retno dan Bu Setia terkait tindakan sudah ya. Iya, mungkin bisa ditambahkan lagi Bu jika ingin ditambahkan. Oke. Bu Retno dan Bu Sapria mungkin bisa mengevaluasi terkait dengan hal yang positif yang sudah dilakukan atau apakah ada kekurangan terkait dengan tindakan yang Bu Sapria dan Bu Retno lakukan? Iya, terkait dengan apa yang sudah saya lakukan ke pasien tadi, Ibu, saya intervensinya hanya menganjurkan untuk mengulang tindakan nafas dalam, tetapi sebenarnya mungkin saya bisa menganjurkan untuk tadi itu untuk pengalihan perhatian seperti mengerjakan sesuatu yang mungkin pasien sukai atau mungkin mendengarkan musik dan lain sebagainya. Mungkin itu yang belum saya sampaikan kepada pasien. Bagus sekali untuk supervisi hari ini kami melihat bahwa Bu Retno dan Bu Sapria sudah dekat sama pasien gitu kan. Maksudnya selama melakukan nursing proses Ibu benar-benar berinteraksi sama pasien karena kami lihat Ibu dan Retno Bu Sapria ini sudah interaksinya sangat dekat dan kemampuan untuk melakukan tindakan juga cukup bagus sesuai dengan SOP. Mungkin kita tutup kegiatan supervisi pagi ini ya Bu Rika ya, kita akhiri ya Bu ya. Dan untuk penilaian nanti akan kami setorkan ke koordinator. Untuk hari ini hasilnya Bu Retno dan Bu Sofia cukup mampu melakukan, jadi bisa dianggap lulus ya Bu ya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tadi skenario tentang mahasiswa supervisi dari kelompok 18. Sekian dari kelompok 18. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf